Oke, di podcast kali ini berbagi cerita akan membagikan cerita apa itu arti sukses. Dan kali ini gue ditemani dua orang teman gue, dua orang sahabat yang sudah lama gue kenal, yaitu Zainal Arif. Hai hai hai. Dan satu lagi Aditya Febriansa. Halo, apa kabar? Mau nanya apa nih kita nih? Bagaimana nih kesibukan kalian? Kesibukan gue ya masih sama aja, masih suka foto-foto, wedding, prewed, ayo yang mau yuk. Mumpung kita ada promo nih untuk foto produknya. Apa kelasnya? Yo bayar si kelasnya guys. Lu bayar royalti dong ke gua. Iklan dikit, ya kan. Kesibukan lu apa, Dit? Gua lagi mulai usaha kopi instan. Kopi instan. Kenapa nggak lu racik sendiri? Kenapa harus instan? Karena belum punya ilmunya, kan perlahan-lahan. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu, cari pengalaman dulu ya. Dan balik lagi ke tema kita, apa itu sukses? Kami hanya ingin bercerita bahwa sukses itu seperti apa sih? Karena kebanyakan yang kami baca atau kami cari di artikel, sukses itu harus menuju sesuatu kekayaan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan materi atau barang-barang mewah. Dan menurut lu sendiri, sukses menurut lu itu seperti apa sih? Menurut pengalaman gue aja ya. Kalau pengalaman sukses gue itu yang sudah gue capai, gue bisa membangun bisnis gue sendiri dan memberi makan orang lain. Itu sukses dalam diri gue. Kalau kita ngomongin definisi sukses dalam arti gue, lo bisa mencapai cita-cita lo yang lo inginkan dengan baik. Itu definisi sukses bagi gue. Jadi bagi lu sukses itu adalah bisa membuat lapangan pekerjaan. Salah satunya. Itu yang udah lu capai ya? Yang udah gue capai. Sukses gue tuh masih banyak nih. Apa salah satunya apa? Salah satunya berkeluarga, sukses dalam berkeluarga itu dalam target gue, ya kan. Sukses dalam Berkarir, berkarya. Nah, itu kan sedang menuju ke sana. Sukses yang udah gue capai itu membangun lapangan pekerjaan sendiri. Tapi bukan bisnis lu beramai-ramai. Tadi lu bilang membangun bisnis lu sendiri. Ya, salah satu pemilik gitu. Oh, ini lu klarifikasi nih ya? Iya, salah satu pemilik. Gue salah ngomong lagi kan tuh. Iya, biar nanti pendengar juga. Soalnya di sesi sebelumnya lu kan bilang kan 4 orang menjadi 2 orang. Iya. Sekarang lu jadi sendiri, ntar orang jadi bingung mendengarnya. Guys, salah satu pemilik ya guys. Jangan macem-macem guys. Menurut tuh dia pengalaman sukses lu sendiri seperti apa? Sukses kurang lebih sama seperti Jenal. Jadi menurut gua bisa membantu orang. Kalau pengalaman gua bisa bantu satu teman bokap gua namanya Om Alex ya gua bilangnya. Dia buka bengkel ya gua bantulah biar bengkelnya lancar, biar tidak ada gangguan-gangguan mistis dan segala macam. Oh iya. Lu kan sukses ya? Lu kan sukses nih. Tapi nggak mau disebut indigo nih ya kan? Nih, kita jangan keluar dari topik nih. Enggak. Gue pengen tahu dong dia apa sih maksudnya membantu dalam hal apa gitu loh. Dari gangguan-gangguan. Ya seperti pada umumnya kita tahu lah, kalau misalnya berdagang kan banyak yang suka dan juga banyak juga ada orang aja yang nggak suka lah. Maksudnya pesaingnya kan pasti ada lah. Mau lu dagang apapun, kayak misalnya Kojen, fotografer juga ada pesaingnya semua kan. Kayak gua usaha kopi, kalau si Om kan dalam bidang otomotif, bengkel, kan pasti ada aja lah yang usil ibaratnya. Ya gua bantu biar netral aja. Misalnya ada yang usil ke usahanya si Om gitu, ya gua bantu biar bersih aja sih bengkelnya. Bagus tuh dijadiin judul kita berikutnya. Gimana guys? Setuju nggak? Kita ngebahas tentang ini nih dia. Om Alex. Ya, iya kan? Kalau setuju komen lah. Iya boleh. Oh, menarik, maksudnya bantu dalam hal apa? Bantu untuk dari serangan gaib gitu. Serangan gaib kan terkadang yang pengalaman gue, jadi si Om Alex ini kan usahanya yang kayak tadi gue bilang kan otomotif bengkel kan. Ada salah satu orang yang agak kurang suka lah, mungkin merasa tersaingi atau apa. Sebenarnya kan kalau misalnya kita contohnya lah, lu usaha di pasar, lu samping dagang yang satu sayur nggak masalah, dia tetap dagang gitu kan, tetap ada pasarnya sendiri, tetap ada pelanggannya sendiri kan. Tapi permasalahannya banyak orang yang merasa takut
oh itu pelanggan gua jadinya ke dia. Nah si yang Om Alek? pesaingnya Om Alek itu merasa seperti itu mungkin ya. Nah, lu cara ngusirnya gimana tuh? Kata orang pintar lah ya buat ganggu gitu. Kalau bisa dilihat dari secara supranatural ya terkadang ada yang kayak kabut hitam. Nah itu lu sukses tuh, apa mengatasi gangguan-gangguan itu? Ya sukses. Permasalahannya kalau misalnya gangguan kayak gitu per hari juga rada lumayan berat sih kalau menurut gua. Itu belum disebut sukses, itu masih disebut berhasil. Oke. Karena sukses itu mencapai tujuan hingga Om Alek itu tidak diganggu lagi. Iya betul. Oke, karena ini udah melenceng parah, Iya. nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang Om Alek. Om Alek. Iya. Ya. Kita lanjut lagi nih tentang apa itu sukses. Iya. Nah sekarang gua ambil alih. Sekarang gua mau nanya si pembawa acaranya. Menurut lu nih, sukses menurut lu tuh gimana sih? Menurut gue ya, sukses itu kan untuk mencapai suatu tujuan ya. Tapi bagi gue sendiri, sukses itu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Salah satunya yaitu gue tertarik dengan bisnis. Betul. Karena di podcast sebelumnya, gue sudah bercerita juga, gue ngobrol sama pacar gue. Kalau kita bekerja, gaji yang kita terima, itu hanya dinikmati oleh nanti keluarga saya Iya. dan anak istri. Iya. Tapi ketika saya berbisnis, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Itu menurut saya definisi sukses itu seperti iya. itu. Nah, lu kan nih tertarik dengan bisnis, Yes. ya kan? Tapi kenapa lu masih kerja? Itu pertanyaan gua. Jadi begini. Apa gara-gara kerja lu di bagian pemerintahan apa bagaimana nih? Bukan. Jadi seperti ini. Gua itu baru terbuka soal bisnis itu di usia gue 26 tahun. Oke. Itu pun setelah gue menganggur. Jadi gue sempat kerja lama, sekitar 2 tahun. Tapi gue nggak merasakan hidup gue seperti hampa. Iya. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Boring. Gue butuh sesuatu tantangan baru. Soal gaji dan segala macam gue udah merasakan di situ. Tapi hidup gue nih hampa. Lu yang berangkat pagi, pulang sore, Iya. lu kerjanya cuma itu aja gitu kali ya? Bukan. Gue kerja gue sebenarnya gue nikmatin dalam arti gue kerjaan apa yang gue inginkan gue dapat. Gue sebagai audit, gue bisa keliling kota di badan perusahaan. Cuman hati gue hampa. Ada sesuatu hal yang seperti gue tuh butuh tantangan baru dalam hidup gue. Dan secara tidak langsung gue kepikiran bisnis. Mantap. Tapi di situ gue nggak boleh sama orang tua gue. Kenapa? Kan bisnis itu kan apa ya? Ibaratnya untuk kedepannya ya lebih menjanjikan. Tapi kan butuh proses. Bisnis butuh proses. Semua butuh proses. Nah terkadang orang tua tuh takutnya kalau misalnya anaknya berbisnis nih, takutnya si anaknya cukup kuat gak nih untuk bisa sampai tahap yang sukses. Bisnis kan butuh perjalanan yang lebih panjang daripada lo berkarir di dunia kantor misalnya. Berkantor kan ya lo udah pasti dapat gaji per bulan dan segala macam. Kalau misalnya itu kan mungkin orang tua jangan dagang atau jangan usaha deh, takutnya ntar kamu nggak kuat apa nggak bisa, mungkin begitu pandangan orang tua. Karena background orang tua gue itu backgroundnya adalah pemerintah. Dan keluarga gue semua adalah pemerintahan. Nah, ya masalahnya di situ. Nggak ada yang backgroundnya bisnis. Paham. Kakak gue, adik gue, itu pun masuk jurusan yang sama, akuntansi. Ya kan? Jadi keluarga akuntansi. Yoi, mantap. Terjebak di lingkungan Iya. keluarga. Nah, sedangkan gue itu seperti ada yang aneh dalam diriku. Gue butuh tantangan baru. Apa nih tantangan baru ini? Makanya berkeinginan berbisnis. Iya, cuman saat itu gue nggak punya namanya background tentang bisnis, apapun tentang bisnis. Gue hanya modal nekat dan percaya bahwa gue bisa melakukan ini. Nah, lu tuh cari cara ilmunya. Bisnis itu kan jelas juga punya ilmunya ya. Itu gimana? Apa lu nanya-nanya ke orang yang udah berbisnis atau lu mungkin search di Google? Pertama, gue nekat. Jalan aja udah gitu. Gue jalan aja. Jadi banyak orang yang bilang bahwa mendingan jadi orang yang bodoh, tidak tahu apa tapi berjalan dan mau belajar. Oke. Dibandingkan lu tuh hanya angan-angan gitu loh. Berarti lebih baik mendingan jadi orang bodoh tapi mau berjalan ya, mau gerak, betul. Dan akhirnya karena gue waktu itu masih belum tahu bisnis apa, gue mencari
partner yang bisa untuk gue ajak bisnis. Oke. Dan bertemulah 6 orang itu. Nah, sekarang kalau ngomongin sukses, ya kan, bisnis lu udah sukses apa nih? Alhamdulillahnya waktu itu bisnis gue sempet ya gue belum bisa bilang itu sukses, tapi sudah bisa mempekerjakan 5 karyawan. Ya. 5 karyawan, dan tapi ujung-ujungnya Kenapa tuh? Tutup Iya. karena pandemi COVID-19. Iya, betul itu. Iya. Tapi tenang, akan buka kembali Iya. dalam waktu dekat ini. Iya. Dengan 6 orang itu juga? Oh enggak, beda. Ini dengan manajemen baru. Yoi. 6 orang kemana? Sudah diselesaikan secara internal, Bos. Iya. Oke. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan lah. Iya. Ya, itu masalah internal dan tidak Iya. bisa diceritakan. Dan itu balik lagi, bagi gue itu adalah sukses bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Betul. Nah, definisi sukses sebenarnya itu kalau menurut kalian tuh apa? Sukses. Sukses. Apa sukses itu yang harus punya banyak uang, lu punya rumah sendiri, ya kan? Tiap bulan lu bisa beli barang branded tanpa mikir di dompet lu ada berapa? Apa gimana sih? Itu yang masih gue bingung. Balik lagi ya, masalahnya kalau sukses itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan persepsi orang ya. Iya, betul. Cuman kan ini kan gue bertanya opini-opini aja. Iya. Opini kita kan pasti ada dong. Iya. Definisi sukses lu pada gitu kan. Ya kalau bagi gue sendiri ya itu tadi. Tujuan sukses sebenarnya dalam hidup gue adalah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dengan kita berbagi podcast seperti ini kan kita bisa memberikan manfaat. Iya. Gue dulu pernah beberapa kali jadi calo skripsi. Calo skripsi, maksudnya lu ngerjain skripsi teman lu apa gimana nih? Enggak, jadi gue ngebantu orang untuk membuat skripsi. Jadi gini, ketika lu kuliah, ya kan, lu tuh pasti akan kaget, apalagi belum pernah buat skripsi. Betul. Iya, betul. Iya kan? Semua orang itu Iya. menjalani sih Iya, itu tuh. Dan bayangan mereka tuh kan belum ada bayangan. Iya, betul. Jadi mereka tuh udah takut duluan atau Iya. belum tahu caranya gitu kan. Iya, iya. Dan kebetulan kan gue udah S2 ya. Iya. Gue udah menjalani 2 tahap itu kan. Kalau udah S2 Jumawa nggak apa-apa. Iya. Terus Gue udah menjalani 2 tahap itu kan. Jadi ketika ada junior gua atau siapapun itu yang minta tolong, gua akan membantu. Malah gua kasih skripsi atau tesis gua tanpa adanya tuntutan guys atau minta apapun. Nah itu free apa bayar? Free, Masa? karena balik lagi tujuan hidup gua adalah bagaimana gua bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dan podcast ini gua buat sendiri karena gua suka menjalani dan gua ingin berbagi pengalaman siapapun itu. Dan bagi gue pengalaman itu adalah sumber kekayaan. Iya, betul. Dan tergantung ya bagaimana orang itu mendengarnya ya, baik dan buruknya ya. Dan bagi gue itu pengalaman adalah sumber kita atau manfaat bagi kita yang bisa kita serap. Baik buruknya itu ya tergantung si pendengar. Iya, tergantung persepsi orang-orang yang dengar. Betul. Kalau menurut gua sukses tadi kan gua udah ceritain di awal. Gimana sukses itu bagaimana lu bisa mendapatkan cita-cita lu, tujuan lu supaya tercapai dan tercapai itu menurut gua sukses itu dalam tujuan lu ya itu. Masalahnya begini. Dan kenapa kebanyakan sukses itu digambarkan dengan kekayaan, materi, terus punya mobil, punya rumah dan barang-barang branded atau lainnya lah. Sebenarnya sih nggak mengerikan itu sih seharusnya ya. Jadi mungkin kenapa ditafsirkan, diartikan harus dengan materi atau apa? Sebenarnya dia udah sukses dulu aja gitu loh. Dan dia mendapatkan hasil-hasil itu, ya kan? Nah, akhirnya ya udah orang-orang tuh tahu oh, sukses tuh akan seperti ini. Mungkin begitu. Ya kan? Jadi menurut lu tuh sukses itu adalah gambaran bahwa orang yang sudah punya mobil, terus rumah mewah dan barang branded itu disebut sukses. Permasalahannya gini, kita dari kecil gitu terdoktrin kalau orang sukses tuh harus
punya materi yang banyak, punya barang benda yang mewah-mewah segala macam. Mungkin dari situ jadi terdoktrin dimanapun orang ngomong sukses ya pasti ngomongin materi. Tapi kan bukan hanya itu. Sukses kan bisa membahagiakan orang sekitar lu, bisa membahagiakan siapapun yang lu ingin bantu, dan itu kan bisa terbilang sukses juga, bukan masalah hanya materi. Iya, masalahnya ya seperti itu. Kebanyakan yang di artikel-artikel yang gue baca, kenapa sukses itu selalu digambarkan bahwa lu tuh harus punya barang-barang mewah, barang-barang branded, motor, mobil, apa segala, apapun lah yang dibilangnya wah. Tapi menurut gue sendiri itu adalah sebuah kamuflase sih. Dalam arti begini, kamuflasenya dalam arti seperti ini. Lu harus lihat dulu prosesnya dia benar apa tidak. Iya. Karena banyak juga yang di media sosial ya khususnya ya, dia tuh memamerkan ya seolah-olah udah sukses. Tapi kita nggak tahu dia kredit apa enggak. Bisa aja dia udah pot-potan itu. Iya. Supaya dilihat bahwa dia itu sukses, ya kan? Bahwa bagi gua hal seperti itu belum dibilang sukses. Suksesnya maksa lah dibilang gitu. Ya, itu pandangan gua sih. Pandangan gua bahwa kalau gua definisi gua sukses ya itu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kan itu balik lagi ke persepsi orang ya. Mungkin kan ada orang yang dulunya memang udah susah, terus dia gua nggak mau nih hidup seperti ini nih. Gua harus punya rumah, harus punya mobil, dan bagaimana caranya dia harus bisa melakukan itu, entah dari cicilan, kredit atau apapun. Dulunya tuh mungkin susah untuk menggapai kesuksesan itu. Ya kan dulu dia hidup yang benar-benar sederhana lah, kita nggak bilang susah ya, sederhana, dan dia sudah mencapai kesuksesan itu. Ya udah tuh dia tinggal tinggal menikmati, memamerkan apa yang dia bisa. Oh nih loh, gue bisa beli ini loh, gue bisa punya ini loh, itu aja sebenarnya. Tapi itu bukan ria. Ya kalau jatuhnya ria atau enggak, balik lagi ke orangnya. Itu kan kita nggak bisa menilai orang secara begitulah gitu kan. Itu punya satu nilai sendiri gitu kan. Kita kan ngomongin soal sukses nih. Tapi bagi gue sih emang ada sisi positif, sisi negatif sih. Tapi gue kalau melihat seperti itu, gue hanya berdoa ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Amin. Cuman kalau gue nih ya, sukses itu sepintar-pintarnya lu menyembunyikan. Maksudnya? Nggak ngerti. Menyembunyikan apa yang lu punya? Gimana? Jabarkan. Jadi gini loh, lu nggak harus selalu jumawa ke orang. Oh, jadi orang itu nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Jadi kesuksesannya ya hanya lu aja udah. Gitu. Benar nggak sih? Itu pandangan gue ya. Tapi kan ada juga yang bilang itu adalah sebuah motivasi. Iya, terkadang orang bisa menganggap, misalnya kita pamer apa, terus bisa aja lo termotivasi, bisa juga orang lain julid jadinya kan jadi karena berbeda pandangan kan. Kembali lagi situ. Tapi gue ya tergantung sudut pandang masing-masing ya. Iya, merasa sekarang sudut pandang aja. Kalau misalnya lo termotivasi gara-gara seseorang yang wah dia jadi sukses, dulunya sederhana dan segala macam, bisa termotivasi ya alhamdulillah. Kalau misalnya lo jadi julid, ya itu bukan salah juga, kan pandangan orang juga. Tapi gue jujur ya, gue nggak tertarik dengan itu ya. Karena bagi gue itu adalah bonus bagi gue. Gue lebih tertarik bagaimana gue itu hidup gue ya, selama gue hidup bagaimana gue tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Udah itu aja. Apapun yang gue lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Gue nggak kayak teman gue misalnya dia kayak kita kumpul-kumpul. Ya enggak, ini contoh aja. Kan jangan sebut nama. Kita nggak sebut nama, ya kan. Cuman kan biasanya dari pengalaman nih, ya kan. Kita nongkrong, ya kan. Biasanya tuh yang lagi reunian tuh. Iya. Udah lama nggak ketemu, ya kan. Iya. Itu tuh banyak tuh terjadi tuh di situ. Iya, benar, kayak kita lagi kumpul-kumpul, entah bukber, entah reunian. Terus ketika misalnya gue lihat ada seseorang atau apa, dia berbicara tentang rumah, mobil, segala macam, gue nggak tertarik. Gue lebih tertarik ketika ada orang yang, misalnya gue lihat nih, gue pernah waktu itu ngasih makanan ke pengemis. Tapi pengemis itu bilang ke gue, Pak, saya sudah makan. Apakah boleh makanan ini saya kasih kucing? Karena saya lihat kucing itu kelaparan. Sedih gue bos, lihatnya. Orang susah aja masih mau
berbagi. Dan itu bagi gue adalah sukses yang sesungguhnya. Iya. Dimana kita bisa berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama, iya, itu definisi sukses bagi gue. Nggak memikirkan diri sendiri. Iya. Betul. Dan apakah sukses hanya dimiliki oleh orang kaya? Nggak juga. Nggak. Kayak barusan yang lu cerita, lu ngasih makan ke orang di jalan, Iya. di pinggir jalan gitu ya, dan dia nolak secara halus untuk memberikan makanannya ke kucing. Dan itu kan menurut lu kan suatu kesuksesan ya kan? Berarti kan nggak harus semua orang yang punya duit dibilang sukses. Iya. Ya kan? Betul dong? Betul. Gitu. Menurut gue juga ya kayak gitu juga, nggak harus kok yang punya duit dibilang sukses. Banyak kok yang dari yang nggak punya duit nih, ya kan, tapi dia bisa sukses dalam membangun keluarga. Ya karena definisi sukses kan berbeda. Kebahagiaan. Iya, ya kebahagiaan. kan? Dan Ada sukses pasti dia bahagia. Ada Ya. juga yang sukses tapi nggak bahagia. Nah, ada juga tuh. Iya. Kayak orang punya duit banyak, dia bilang sukses tapi dia nggak bahagia, Iya. namanya belum sukses. Iya. Kalau udah sukses tuh bahagia, men. Itu terpancar dari mukanya, raut mukanya. ya karena bagi gue kaya itu belum tentu sukses. Iya. Ya kan, banyak juga orang-orang yang berkeluarga, dia kaya tapi tidak menghasilkan anak-anak yang bisa meneruskan usahanya, malah jadi menyimpang atau seperti apa. Kalau itu balik ke anaknya lah ya, Mendidik. dia balik ke pendidikan. Iya. Ya karena bagi gue ya benar kata lu, sukses itu kaya itu belum tentu sukses, tapi sukses itu udah pasti kaya. Ya. Iya, betul sekali. Betul. Sekarang pertanyaan dari gue mau nanya nih sama lu pada nih. Ya, Ini apaan? penting banget nih. Ya kan? Ini kita kan bertiga bisa dibilang berbisnis juga. Iya. Iya kan? Berbisnis dalam urusannya masing-masing. Iya, betul. Sekarang pertanyaan gue, kalau orang sering gagal, Heeh. itu bakal sukses nggak sih? Kalau misalnya ketika dia gagal, terus dia bisa bangkit lagi dan nggak pantang menyerah, etos kerjanya ada, tetap semangat, bikin termotivasi, itu bisa dibilang sukses. Kalau Berarti- misalnya dia ketika gagal dan ya udahlah, emang begini kali nasib gua. Berarti Nggak bisa sukses juga. Bisa, Ah. asalkan etos kerjanya ada, semangat dan berdoa yang jelas ya. Nah, buat pakar motivasi nih, kira-kira ada nggak sih motivasi untuk orang-orang yang sering gagal nih untuk sukses gitu loh? Aduh, gue belum bisa dibilang pakar gameplay. Seenggaknya lo kan sudah mengerti, Iya, ya kan? iya. Sudah mengerti dan lu mulai berbisnis, dan bisnis lu udah lumayan, Lumayan, walaupun iya. ada kegagalan sedikit, dan lu mencoba membangun lagi. Nah, ada nggak sih nih motivasi gitu loh, pesan ini buat teman-teman kita nih yang lagi mulai bisnis nih kan, ini sangat harus motivasi sepertinya. Iya. Betul. Dan gue sangat percaya sih bahwa orang yang sering gagal pasti dia suatu saat pasti akan sukses, dengan catatan bahwa dia harus terus mencoba. Iya. Sampai gagal itu akan berkata, atau dia akan pergi dalam hidupnya dan dia akan berkata, gagal itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Betul banget sih. Kalau buat lo pada yang pengen dengerin tentang bisnis, lo bisa dengerin di episode sebelum-sebelumnya. Di situ kita ceritain tentang bisnis lengkap, lo dengerin deh. Dan ngomongin kegagalan ya, gue ini adalah orang yang dibilang banyak sekali kegagalan. Dan ngomong kegagalan ya, gue ini adalah orang yang sering mengalami atau banyak mengalami kegagalan dalam hidup gue. Iya. Sedikit cerita dari SD, tepatnya kelas 6 SD ya. Guru gue sendiri bilang, Kalau lo gagal, Belum dong. belum. iya. Gue kan gak sekelas sama lu Oh, waktu iya, di kelas 6. Iya, Pak. Memang dari kelas 1 sampai kelas 5 kita sekelas. Iya. Cuman kelas 6 itu kita berpisah. Nggak dikirain gue guru lu udah dari kecil bilang kalau lu gagal. Serem banget tuh Jahat guru. banget. Lanjut. Guru gue bilang ke orang tua gue bahwa, Pak, anak bapak ini tidak bisa melanjutkan ke SMP negeri. Iya. Kenapa?
Pertanyaan lu kenapa? Kenapa? Karena banyak nilai gue yang jeblok pada saat itu. Iya. Ya kan, guru gue menyarankan, Pak, ini anak bapak dimasukin ke SMP swasta aja. Ya karena dengan nilai gue yang jeblok lah. Ada beberapa nilai gue yang jeblok kan. Tapi di situ gue membalikan sebuah persepsi ya, bahwa rupanya gue bisa masuk SMP negeri. Dan gue yang nggak masuk. Kita satu. Gue aslinya nggak masuk, men. Ada bangku kosong. Ada bangku kosong, teman kita mengundurkan diri. Terus gue masuk. Oh. Gitu. Balik lagi ngomongin kegagalan, bahwa hidup gue tuh penuh dengan kegagalan. Ya enggak, sebenarnya sih kita semua juga penuh kegagalan. Iya. Pernah di fase itu lah. Maksudnya ya mungkin masih juga dalam beberapa hal kegagalan masih ada, tapi kan harus belajar dari kegagalan itu. Gagal keluar mungkin bisa. Iya. Contohnya gue waktu itu mau masuk dari SMP mau masuk ke SMA negeri, nggak masuk juga. Iya. Itu kan suatu kegagalan Iya, dong. betul. Terus dari SMA mau masuk universitas negeri gagal juga. Iya. Emang lu nggak ini aja, nggak ditakdirkan untuk masuk negeri aja udah. Ya tapi kan sebuah tuh kegagalan. Cuman kan sekarang keberhasilannya lu bisa masuk kerja di ini Pemerintahan. Tapi kan gue belum selesai cerita nih. Oh iya. Ya kan, gue belum selesai cerita bahwa dari SMP ke SMA aja gue gagal masuk negeri. Iya. Gue dianggap sebagai orang yang bodoh atau kurang pinter lah. Dari SMA untuk masuk ke universitas negeri aja nggak masuk gue. Itu kenapa lu nggak bisa masuk? Ya itu dibilang gue. Setahu gue perasaan lu nggak terlalu bodoh-bodoh amat. Ya gue masih dianggap gue sebagai orang bodoh lah, dalam artian bahwa gue nggak masuk universitas negeri, ya itu gue bilang gue sebagai orang bodoh. Dan gue juga gagal masuk ke universitas negeri ya. Gue dulu pengen banget masuk UI, jurusan apapun tuh gue pengen banget. Apapun yang penting saking pengen nih. Iya, bener. Oke, terus itu pun gagal, dan gue malah masuk sebelahnya UI. Bundar. Iya. Apa depannya nih? Depannya BS. Sebelahnya gue masuk. Iya, sebelahnya. Itu kampus, tapi kayak waralaba. Di mana-mana ada. Tapi sekarang ada iklannya, universitas. Dari dulu juga ada. Nah, sekarang universitas ya gila. Oh iya. Udah, next. Udah jangan pada berdebat. Iya, lanjut ke cerita gue. Iya. Sebelum gue bisa masuk pemerintahan, banyak sekali kegagalan yang gue terima. Contohnya, gue mau masuk BUMN, berkali-kali gue tes BUMN itu gagal, men. Gak ada satupun yang lulus. Dan gue sempat menganggap apakah gue nggak mampu. Iya. Tapi gue punya pesimisme, Optimis. Gue punya optimisme bahwa kalau orang lain bisa, pasti gue juga bisa. Iya. Dari kegagalan-kegagalan itu gue terus berjuang, berdoa, dan sabar. Dan alhamdulillah saat ini ya gue bisa masuk pemerintah. Iya. Itulah kegagalan-kegagalan, bahwa suatu kegagalan itu harus kita syukurin. Iya. Dan terus kita pelajari kegagalan mana nih, Kekurangannya di mana ya, dan di mananya kekurangan kita perbaiki. Insya Allah kalau misalnya emang jalannya ada, ya pasti bakal dikasih. juga. Yang penting jangan putus asa dalam kegagalan, bahwa setiap kegagalan itu pasti ada hikmah. Iya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Gagal sekali, 2 kali, bangkit lagi. Iya. Sampai Allah akan berkata, ini jalan kamu. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Kita tunggu. Gue bilang apa? Nggak percuma kan? Gue minta pakarnya. Nggak percuma. Iyalah. Nggak percuma. Gue belum pakarnya, men. Gue hanya dari pengalaman ini gue bisa jadi berkata bijak. Seenggaknya pengalaman lu tuh dalam kegagalan lebih banyak. Gitu. Kita juga banyak dulu. Iya benar. Tapi balik lagi ya, gue pernah dengar pepatah atau Jack Ma pernah ngomong. Jack Ma. Keluar lagi nih Jack Ma. Jack Ma pernah berkata bahwa kalau kita belum kaya dan sukses, omongan bijak kita seperti kentut. Iya.
Tapi ketika kita kaya dan sukses, kentutmu itu terdengar sangat bijak. Iya. Nah, nih ya, ngomongin soal kegagalan, pasti ada keberhasilan, ya, ya kan? Bener dong. Iya. Nah, lu tau nggak bedanya sukses dengan berhasil? Sukses dan berhasil. Susah, Bos. Sukses dan berhasil itu pasti ada bedanya. Ya ada kan? bedanya. Ya apa? Yang gue tanya itu apa? Ayo. Nah, ayo. Sukses dan berhasil. Kalau gue pribadi, sukses itu kayak tadi ya, apa menggapai cita-cita lu yang Iya. lu inginkan, walaupun banyak kegagalan, ya kan. Nah, kalau berhasil, mungkin tuh berhasil di fase yang lebih rendah dari sukses kali ya. Mungkin. Iya. Kayak lu bikin, misalkan lu suka masak, ya kan. Nah, lu ngulik resep dan resep hasil ulikan lu itu enak, Berhasil ya. itu bisa disebut berhasil kan. Bisa. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau menurut lu apa sama kayak gitu apa gimana nih? Kalau menurut gue berhasil itu ya benar ketika kita menciptakan sesuatu dan bisa, itu bagi gue berhasil. Contohnya kayak gue nggak bisa matematika, tiba-tiba gue bisa mengerjakan. Itu belum bisa disebut sukses ya, Iya. tapi berhasil. Atau kita promosi kerja, itu belum tentu dibilang sukses, tapi Iya. berhasil. Nah, gue sendiri juga belum dibilang sukses karena gue masih punya suatu cita-cita atau impian bahwa gue tuh ingin punya suatu usaha yang nantinya usaha ini gue nggak ambil sepeser pun, tapi gue ingin bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa, sangat mulia Bapak Iya, satu ini. iya. Dan menurut gue itu kesuksesan itu terjadi ketika kita sudah mencapai tujuan. Nah itu bagi gue itu sukses itu seperti itu. Tapi kalau berhasil ya itu kayak gue berhasil membuka bisnis, Iya. tapi itu belum tentu dibilang sukses. Iya. Itu berhasil menurut Iya. gue. Sukses itu adalah ketika kita bisa mencapai suatu tujuan atau cita-cita kita. Itu menurut gue. Nah, kalau sukses yang pengen lu inginkan dalam waktu dekat, gue nggak ngomongin dalam waktu Iya. panjang ya. Iya. Dalam waktu panjang itu kan mungkin terlalu jauh ya. Iya. Dalam waktu dekat deh, kesuksesan apa yang lu inginkan? Kalau gue pribadi di umur gue yang segini, ya kan, kesukseskan dalam berumah tangga tuh gue sangat ingin sekali. Iya, ya kan. Kalau lu gimana? Sukses yang pengen gua capai untuk dekat-dekat ini ya pertama sekarang gua aja lagi jalanin kopi ya, gua pengen kopinya berkembang lah. Gua nggak pengen langsung naik dan apa langsung laku dan segala macem. Yang penting berkembang step by step, nggak usah terlalu terburu-buru. Semua yang terburu-buru malah jadi nggak karuan. Sukses dalam berbisnis. Sukses dalam berbisnis, terus dalam hubungan gue juga pengen Hubungan serius. apa nih? Hubungan siapa? Percintaan. Percintaan sama siapa pertanyaan gue? Sama cewek gua. Oh. Cewek gua. Apa, Yang mana? Yang mana? Satu cewek gua. Nggak kira. Tapi itu lebih berhasil lah. Gue lebih Berhasil ya? Berhasil bahwa lu berhasil. Oh iya betul. Berhasil lu berumah tangga. Iya. Tapi kan belum tentu Sukses. Karena kan Betul nanti juga, kan betul juga. Iya, iya. ada proses lagi, bisa aja Iya. cerai atau segala Iya. macam kan. Karena di rumah tangga banyak intrik di dalamnya. Kita nggak bisa membahas itu karena Kita bertiga belum berumah tangga. Berumah tangga. Ya kan kita membayangkan dulu, ya kan. Keinginan tuh ada pasti. Iya. Nah, kalau buat lu sendiri gimana, Nduk? Sukses apa yang sangat lu inginkan gitu loh? Ya itu tadi, gue pengen banget suatu saat gue punya bisnis, yang bisnisnya ini gue bisa bagikan kepada orang lain. Ya itu seperti gue bilang tadi bahwa ketika kita kerja, gaji kita yang bisa kita nikmatin adalah Iya, untuk keluarga kita dan kita sendiri. Tapi ketika kita punya bisnis, bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan gue pengen banget bisnis gue ini suatu saat nanti gue nggak ambil sedikit pun atau sepeser pun uang itu, tapi gue ingin bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Buat yang belum tahu, si Pandu ini punya bisnis kuliner, tempat Kopi, Bos. kopi, ya tempat kopi yang dulunya pernah ada, cuman sekarang Mau bangkit lagi. mau bangkit lagi. Yang belum tahu nanti cari tahu sendiri lah. Iya. Oke? Mungkin nanti di sesi berikutnya akan diceritakan. Dan kita ini kan bertiga ini kan hidup secara sederhana ya. Iya. Kaya enggak, miskin juga enggak. Cukup Ya kan? lah. Cukup.
Cukup rokok sebungkus, cukup. Mau beli ini cukup. Cukup. Dan menurut kalian orang yang hidup dengan Keterbatasan. dan menurut kalian apakah orang yang hidup dengan keterbatasan bisa meraih sukses? Bisa banget dong. Bisa banget. Keterbatasan dalam hal Dalam hal semua. Dalam kalau semua. menurut gua, ya kan? Iya, Bisa keterbatasan banget. kita Itu kan balik lagi tergantung tekad lu, Iya. mental lu. Iya. Seberapa kuat, ya Berapa kan? gigi lu mau Seberapa mencapai? gigi lu untuk mencapai, ya kan? Kalau keterbatasan itu kan cuma di awal. Nanti kalau kesuksesan itu udah lu capai, ya kan? Ya udah. Sukses kan akhirnya. Lu mau beli apa, Bos? Ya kan sukses kan itu akhirnya. Iya. Masalahnya banyak juga orang yang hidupnya dengan keterbatasan, dengan apa adanya, besok mau makan aja harus mikir. Tapi banyak melahirkan orang-orang yang sukses. Betul. Banyak contohnya. Dan bagi gua keterbatasan itu bukan suatu halangan untuk kita menuju sukses. Iya. Bukan. Semuanya itu pasti dari bawah. Iya. Kecuali, ya kan? Bapak Orang tua lu, Iya. Sultan. tuh. Lu tinggal enak aja nih. Langsung ngomong. Gitu. Itu balik lagi bagaimana kita menyikapinya ya. Dalam artian bahwa hidup dengan keterbatasan itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena kita masih punya Tuhan. Kita cukup berdoa, berusaha dan sabar Iya. untuk meraih kesuksesan itu sendiri, karena Iya. menurut gua kesuksesan itu tergantung pandangan masing-masing, dan Allah itu menciptakan suatu keunikan kepada umatnya, dan bagaimana kita bisa menggali kesuksesan itu tersebut. Pertanyaan gue terakhir. Apa? Lu harus jawab dengan cepat. Iya sih. Pertanyaan gue terakhir. Hidup banyak uang tapi kurang bahagia, atau hidup sederhana tapi bahagia? Sederhana dan bahagia. Alasannya? Karena kebahagiaan nggak terhitung oleh materi. Kalau misalnya lu banyak duit tapi lu koruptor, lu dikejar-kejar, takut disidik sama KPK, takut disidik kalau siapapun itu. Lu ngomongin Kan- teman kita? Enggak. Enggak. Kan banyak orangnya seperti itu, maksudnya daripada lu hidup bergelimang harta tapi lu nggak tenang tidurnya, nggak tenang kemana-mana, mendingan hidup sederhana cukup tapi bahagia. Bahagia nggak tertinggal dari uang. Kalau lu Nduk? Bagi gua ya, gua lebih milih hidup sederhana tapi bahagia. Sama. Soalnya begini, bagi gua pribadi adalah kesuksesan tertinggi bagi gua adalah, atau kebahagiaan tertinggi bagi gua adalah bahwa gua bisa berbagi. Iya. Karena dengan berbagi, gua bisa merasakan suatu ketenangan, hidup gua nggak gusar. Iya. Teman-teman gua punya ini punya itu, Iya. oh ya udah, Gitu. ya udah gua gitu loh. Iya. Nggak perlu gua julid apa segala macam. Ngapain julid sih? Dan bagi gue itu kebahagiaan tertinggi adalah pada saat kita bisa berbagi, atau kesuksesan tertinggi bagi gue adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Oke. Kayaknya gua nggak usah jawab lah ya. Ya lu lah, masa Gua nggak usah jawab lah ya. kita doang. Kalau gua kan udah pasti sama, ya kan. Sederhana tapi bahagia lahir batin, ya Iya, kan. betul. Bersama anak-anak. Iya, istri 3 gitu. Istri 3. Oh, iya, Kontrakan iya. di mana-mana. Iya, enak, enteng tuh. Enteng. Sederhana tapi bahagia. Itu aja cukup. Iya. Penutupan, untuk penutupan ya, ini untuk terakhir nih, untuk penutupan, menurut kalian ya, kunci untuk meraih kesuksesan itu seperti apa? Gua betul. Iya. Gak usah berebut. Sabar. Iya. Kuncinya sabar. Sabar dan tekun aja kalau kata gue. Kalau lu ingin sukses, sabar dan tekun dalam hal apapun yang lu lagi jalanin aja. Sabar dan tekun. Usahanya mana, Bos? Ya tekun berusaha. Tekun tuh dalam artian lu terus berusaha apapun yang lu lagi kerjakan. Fokus. Begitu. Kalau kata gue gitu. Kalau gua Apa kalau gua? Kalau gue ya hampir sama lah. Yang pasti kan sabar. Kita harus sabar. Kita menjalani apapun itu harus sabar.
nggak bisa yang terburu-buru, ya kan? Mental harus kuat, Iya. ya kan? Jangan dengerin apa kata orang, itu yang penting. Dengerin kata hati sendiri. Ketika lu dengerin kata orang, ya udah lu kemana-mana udah pasti. Iya. Menurut gua kunci sukses itu ada 3. Gua kata apa? Doa, usaha, dan sabar. Sebagai manusia kita hanya bisa ikhtiar. Iya betul. Selebihnya biarlah Allah yang menentukan. Yang Betul. penting kita sudah berusaha. Biarkan nanti Allah yang menentukan kesuksesan kita tuh seperti apa di kemudian hari. Betul. Jadi kita tidak perlu khawatir sukses itu seperti apa. Tidak perlu panik. Jalankan sebaik-baiknya hidup kita. Jalankan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah hidup kita akan sukses. Kalau pakar yang ngomong panjang pasti, iya kan? Oke teman-teman, kita di sini nggak bermaksud untuk menggurui, kita di sini nggak bermaksud untuk sok tahu, kita di sini cuma sharing opini aja, pendapat kita tentang kesuksesan, pendapat kita seperti ini. Jadi jangan diambil hati bila ada omongan-omongan yang kurang. Diambil positifnya, yang jeleknya terserah lu mau diapain. Iya. Kan? Itu aja sih dari gue. Ya udah sekarang penutup lah. Lu udah ngambil alih kan penutup lah. Ya udah segitu aja dari berbagi cerita. Nanti dengerin episode-episode berikutnya yang jelas sih lebih asik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.